Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengungkap rahasia ANOVA, analisis varian membandingkan banyak grup tanpa jebakan statistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nokor Ramadan. Saya Daraita Herbalis Febrianti. Saya Zulfa Rasmawati. Oke, di sini ada dunia nyata jarang sesimpel A versus B. Jadi uji T sangat sempurna untuk membandingkan dua kelompok. Tapi bagaimana jika kita memiliki 3 kandidat vaksin, 4 strategi marketing, atau 3 metode mengajar? Nah, begitu kita masuk ke pengujian 3 kelompok atau lebih, di sini alat ukur lama kita tidak lagi memadai. Kita hanya butuh pendekatan baru. Nah, jebakan uji T ini berkali-kali, di mana melakukan uji T berulang kali untuk banyak kelompok terlihat logis. Tapi ini adalah kesalahan fatal, karena setiap tes membawa risiko dasar alfa sebesar 5%. Kesalahan tipe 1 menumpuk. Semakin banyak tes yang dilakukan, semakin besar kemungkinan kita menyimpulkan ada perbedaan, padahal aslinya tidak ada. Dan data ini menunjukkan mengenai eskalator kesalahan. Di sini ada solusi elegan analisis varian atau ANOVA. Ditemukan oleh Genius Statistik Ronald Fisher. Analysis of Variance ANOVA adalah versi upgrade dari uji T yang dirancang khusus untuk menangani banyak kelompok sekaligus. Daripada membuat balasan perbandingan yang berisiko, ANOVA hanya butuh satu tes tunggal untuk menjawab apakah ada perbedaan yang signifikan di antara semua kelompok ini. Nah, di sini ada analogi terpenting, sinyal atau versus derau. Yang pertama ada sinyal, yaitu variasi Analogi antar penting kelompok. ada 2, sinyal versus derau. Sinyal variasi antar kelompok, dan derau atau noise variasi dalam kelompok. Sinyal, seberapa jauh perbedaan rata-rata antar kelompok. Misal, kelas A rata-rata 90, kelas B 70, ini sinyal kuat namanya. Begitu pula dengan derau atau noise, variasi alami di dalam satu kelompok. Misal di kelas A ada yang mendapat 95 atau yang 85. Ini keramaian acak. Selanjutnya ada kapan perbedaan ini menjadi nyata. Yang pertama di sini ada signifikan, yaitu di sini ada sinyal keras sama derau sunyi. Perbedaan di sini rata-rata menonjol di atas variasi acak. Kemungkinan besar perbedaan benar-benar nyata di rasio F besar. Lalu kalau di ini tidak signifikan, sinyalnya lemah, derau berisik. Dan rata-rata kelompok hampir sama dan data tumpang tindih. Perbedaan tertenggelam oleh variasi acak, yaitu rasio F kecil. Dan di sini ada memilih alat statistik yang tepat. Yang pertama, jenis uji. Ya, harus ada t-test. Karena jumlah kelompok dalam t-test ini hanya ada 2 kelompok, yaitu satu faktor. Dan jenis uji yang kedua ini ada one way ANOVA, di mana jumlah kelompoknya ada 3 plus kelompok, dan faktor independen yang terdapat pada one way ANOVA ini satu faktor, yaitu menguji negatif sobat. Dan yang ketiga ini ada two way ANOVA, di mana jumlah kelompok dalam two way ANOVA ini terdapat 3 lebih kelompok, di mana terdapat 2 faktor independennya, yaitu menguji 3 jenis obat dan usia pasien. Selanjutnya ada persiapan 4 syarat wajib ANOVA. Yang pertama ada
Distribusi normal. Populasi asal data harus distribusi secara normal. Yang kedua, sampel acak. Data ditarik secara acak dan independen. Yang ketiga, varian seragam atau homogen. Apa itu setiap kelompok memiliki rentang variasi yang serupa. Yang terakhir, data saling bebas. Observasi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Lanjut, ada menetapkan hipotesis atau aturan permainan. Ada hipotesis 0. Di sini semua rata-rata kelompok adalah sama, tidak ada efek atau perbedaan nyatanya. Lalu ada hipotesis alternatif. Di sini setidaknya ada satu pasangan rata-rata kelompok yang berbeda secara signifikan. Dan selanjutnya, studi kasus dalam mencari metode belajar terbaik. Di mana di sini ada gambaran mengenai skenario 30 siswa yang dibagi acak ke dalam 3 metode belajar, yaitu N sama dengan 10 per grup, untuk melihat mana yang paling efektif meningkatkan skor ujian. Di mana dalam metode A ini, rata-rata skor yang diperoleh oleh 10 per grup ini 8,7, dan metode B ini terdapat 8,6, dan terakhir metode C rata-rata skornya adalah 8,5. Di mana rata-rata total dalam 3 grup ini bisa rata-rata nilainya terlihat sangat mirip, yaitu 8,7, 8,6, dan 8,5. Karena sekilas terlihat sama, tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan. Jadi mari kita buktikan dengan mesin ANOVA. Selanjutnya ada mengekstrak sinyal dan dirau dari data. Di sini terdapat raw data. Yang pertama ada sinyal atau antar kelompok. Yang kedua ada dirau dalam kelompok. Sinyal antar kelompok ini 0,2. Variasi antar kelompok sangat kecil. Ini mengkonfirmasi rata-rata grup dari 8,7, 8,6, dan 8,5 memang saling berdekatan. Dan kemudian ada dirau dalam kelompok 28,0. Angka raksasa. Skor individu setiap siswa dalam metode yang sama sangat bervariasi secara acak. Selanjutnya di sini ada membedah rapor resmi ANOVA. Yang pertama di sini ada sum of squares. Dia itu mengukur total variasi mentah. Lalu ada degree of freedom. Ini menormalisasi angka variasi, dan terakhir ada mean square, yaitu variasi bersih setelah dinormalisasi. MS antar kelompok atau sinyal, dan ada MS dalam kelompok atau derau. Di sini hasil akhir pembagian sinyal dengan derau. Dan ini merupakan uji keputusan F hitung vs F kritis. Jadi kesimpulan, derau menenggelamkan sinyal, di mana keputusan statistik yaitu kita gagal tolak HO, dan makna nyatanya perbedaan tipis antara 8,7 versus 8,6 versus 8,5 hampir bisa dipastikan hanya karena kebetulan acak dari variasi individu siswa, bukan karena metode belajarnya. Dan takeaway ini, kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk mengklaim ada satu metode belajar yang lebih unggul. ANOVA. Selanjutnya, ANOVA detektor perbedaan, bukan penentu lokasi. Di sini kalau digambar kita lihat banyak grup. Selanjutnya menuju ke uji F ANOVA. Terus signifikan. Kalau yang ke kanan uji lanjut, kalau yang tidak berhenti semua sama.
sintesis akhir, ANOVA dengan cemerlang mendeteksi apakah ada perbedaan secara keseluruhan menggunakan satu tes yang sama dari jebakan uji T. Langkah selanjutnya, namun jika hasilnya ya, ANOVA tidak memberitahu kelompok mana yang persisnya berbeda, A versus B atau B versus C. Untuk mencari tahu lokasi presisinya, kita harus melangkah ke uji lanjut, post-hoc test. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 7. Mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin saya deh. Iya, Masya, silahkan. Saya mau nanya terkait mekanisme kerja ANOVA. Dari penjelasan tadi kan disebutkan kalau ANOVA itu hanya menunjukkan adanya perbedaan secara menyeluruh. Nah, mengapa ANOVA itu tidak dapat langsung mengidentifikasi kelompok mana yang berbeda sehingga masih melakukan uji post HOC? Itu, terima kasih. Mau dijawab dulu apa mau dikumpulin? Kumpulin dulu. Kumpulin dulu. Ya. Oke. Saya juga ingin bertanya. Aja. Boleh selanjutnya, Alif. Untuk anak-anak masa Dalena Mega, saya ingin bertanya, kira-kira dalam kondisi seperti apa seorang peneliti itu harus menggunakan metode uji ANOVA? Dan kalau boleh, tolong jelaskan contohnya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, pertanyaannya. Boleh dijawab dulu yang pertanyaannya Marsha. Oke, wait. Waduh. Nah, oke baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha. Menurut kami ini, ANOVA tidak dapat langsung mengidentifikasi kelompok mana yang berbeda karena tujuan utama dari ANOVA ini hanya menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata secara keseluruhan di antara 3 kelompok atau lebih. Karena jika hasil ANOVA yang signifikan, maka hal tersebut ini hanya menunjukkan bahwa setidaknya ada satu kelompok yang berbeda. Tapi tidak menjelaskan kelompok mana yang memiliki perbedaan tersebut. Jadi, dengan itu diperlukan uji post hoc untuk membandingkan setiap pasangan kelompok secara terpisah. Karena menurut kami, ujian ini juga berfungsi untuk mengendalikan risiko kesalahan tipe 1, yaitu menyimpulkan ada perbedaan padahal sebenarnya tidak ada. Mungkin saya di sini akan memberi contoh, yaitu jika terdapat 3, itu ada A, B, dan C, dan hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, maka ANOVA ini hanya menyatakan bahwa ada perbedaan di antara ketiga kelompok tersebut. Jadi untuk mengetahui apakah perbedaannya terjadi antara A dan B, A dan C, atau B dan C, kita memerlukan uji post hoc. Apakah bisa diterima jawabannya, atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Nasya? Cukup dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya mau menjawab pertanyaannya dari Dalena mengenai dalam kondisi seperti apa sih seorang peneliti itu harus menggunakan uji ANOVA ini. Jadi, seorang peneliti itu harus menggunakan uji ANOVA ketika dia itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih. Jadi contohnya itu seperti misal seorang peneliti ini mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 3 metode pembelajaran yang berbeda. Karena yang dibandingkan lebih dari 2 kelompok, maka ANOVA lebih tepat digunakan. Nah, ANOVA juga digunakan ketika variabel yang diuji terdiri dari yang pertama itu variabel independen atau faktor berupa kelompok atau perlakuan yang berbeda. Dan yang kedua ada variabel dependen berupa data berbentuk angka atau interval atau rasio yang ingin dibandingkan rata-ratanya. Nah, sebelum menggunakan ANOVA juga peneliti harus memastikan beberapa asumsi terpenuhi seperti data berdistribusi normal, varians
antar kelompok relatif sama, dan setiap pengamatan bersifat independen. Jadi seperti itu, Dalena. Gimana sama jawabannya? Oke, berdasarkan terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali. Oke, jadi sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.